Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Gurunda Pak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dikasih tumpangan ini Pak, gedung Menara 165. Subhanallah. Kehormatan Ustadz Nas datang ke Menara 165. Allah. Lampunya jadi bisa semakin terang. Subhanallah, saya merinding nih teman-teman semua. Tolong teman-teman coba tulis di komen ya, bahwa kita semua hari ini sangat merindukan Indonesia emas ya. Hari ini kami merindukan Indonesia emas. Tolong tulis di komen ya, karena hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Pak Ari seorang diri ternyata subhanallah bisa dengan visinya, dengan gambaran kekuatan jiwanya bisa mendidik lebih dari 1.700.000 orang alumni ISQ, dan bahkan 1,7 juta itu alumni, tapi pengaruhnya luar biasa. Pak Ari, boleh nggak Pak Ari? Ini sebagian kita yang ikut ini milenial Pak Ari ya, dan pastinya tahu dengan Ari Ginanjar, tapi mungkin belum tahu sejarahnya Pak Ari. Mungkin sedikit banyak Bapak bisa memberikan ya, terima kasih. Memberikan apa sih Pak, gimana sih Pak sejarahnya ISQ dari seorang diri menjadi 1,7 Pak, Masya Allah, juta orang. Alhamdulillah, yang pertama adalah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah, karena semuanya atas izin Allah. Mungkin kalau boleh dibilang itu ya, saya 1% usaha, 99% itu karunia rahmat barokah dari Allah saja. Subhanallah. Ya, awalnya saya adalah penjual celana jeans. Bahasa Malaysianya itu seluar jeans. Mungkin Ronald bisa dimunculkan fotonya. Jadi seluar itu bahasa Malaysia. Nah, saya jualan celana jeans. Nah, ini dia. Mirip kan dengan Ustadz Nas dulu ya. Ini Ustadz Nas tahun 1989 kayak begitu. Tapi lebih maco ini Pak, karena ada kumis ya Pak. Tapi kok bisa di pinggir-pinggir aja. Subhanallah. Tahun 89 di Bali ya Pak ya? Di Bali. Saat itu saya merangkap sebagai dosen pegawai negeri. 7 tahun. Di Poltek ya Pak ya? Poltek. Nah, tapi namanya dosen kan tentu gajinya sedikit. Iya. Nah, lalu melihat orang pakai mobil Mercy, mobil BMW, kemudian lihat mereka pergi haji ke luar negeri, jadi kepengen. Iya. Nah, akhirnya ya saya mundur, SK pegawai negerinya dari pemerintah itu saya berikan, dan kemudian saya jualan di celana jeans. 23 potong. 23 potong. Sewa toko 3 bulan. Iya. Bukan 3 tahun, 3 bulan karena nggak mampu. Allah. Ya, kemudian dari situ saya mulai berusaha bagaimana caranya untuk menjadi seorang wira swastawan. Sampai akhirnya semua yang saya impikan itu alhamdulillah saya bisa dapat. Subhanallah. Ya, sehingga apa sajalah yang anak muda mau ya. Ini mungkin ada fotonya mungkin Ronald ya. Iya. Versi BMW. Nah, ini tahun berapa ini? 95. 8995. Nah, jadi teman-teman semuanya subhanallah gitu ya. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman semua ini, banyak nih Pak yang datang ke Magnet Rezeki itu banyak persoalan Pak Ari. Kemudian berpikir apa iya bisa kita dapatkan keajaiban gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya dari perjalanan Pak Ari, hanya berpikir kok enak ya orang lain bisa punya mobil Mercy, BMW, saya kapan ya? Ternyata subhanallah Allah Subhanahu wa taala wujudkan impiannya Bapak ya. Iya, jadi itulah mengapa saya dukung Ustadz Nas. Konsep magnet rezekinya ini memang benar-benar ilmu magnet rezeki gitu. Allah. Contoh nih ya, ini ada mobil ini. Mobil yang ini BMW ini. Iya. Itu awalnya itu cuma karena saya saat itu sedang boncengan dengan naik motor, di belakangnya adalah itu saya teman. Iya. Teman apa namanya? Ya teman 30 tahun yang lalu lah ya. Teman perempuan saya. Kemudian dia tunjuk, kamu beli itu katanya. Allah. Kemudian rupanya saya kaget gitu karena mobilnya mengkilat sekali, bagus sekali. Masuklah ke dalam pikiran, set gitu kan. Iya. Rupanya ketika masuk ke pikiran,
Akhirnya tiba-tiba persis sama warnanya, bentuknya seperti. Allah, sama Pak, persis ya. Iya. Nah kalau mau tahu ilmunya belajar saja dengan ilmu magnet rezeki. Di kita masuk dalam subbab law of projection, Pak. Nah kayak begitu. Hukum proyeksi. Jadi kalau belajar ilmu magnet rezeki ini dibahas sudah gimana. Sama semuanya termasuk bangun menara. Semuanya itu memang konsepnya di magnet rezeki itu ada semuanya. Iya. Jadi bagaimana memanage pikiran kita. Yang 1% nanti 99% itu magnet rezekinya memang datang. Allah. Tapi 1%-nya kita ya luar biasa sebenarnya, yaitu sebuah pemikiran, penguasaan pikiran, penguasaan hati, campur dengan kerja keras dan seterusnya. Nanti kita bersahabat itu dengan seluruh alam semesta dan barulah Allah turunkan itu karunia-Nya. Nah, yang menarik itu Pak, mohon maaf Pak. Ya. Mengkristalisasi 1% jadi sebuah kekuatan besar itu. Kalau di materi kita namanya Goa Keajaiban. Nah, saya tahu Bapak dapat biografinya, beliau sempat merenung panjang sampai ketemu konsep ISQ. Gimana Pak, boleh nggak diceritakan Pak Goa Keajaibannya Bapak ini? Ya, setelah saya jalankan usaha, berbagai keinginan saya miliki saat itu alhamdulillah tercapai. Ya, hal seperti ini sampai saya ingin jadi atlet karate, yaitu PON 12 ya, supaya maco lah, inilah ini jadi kayak Bruce Lee ya. Awalnya memang suka karate atau enggak Pak? Awalnya suka, tetapi karena saya ini putih, matanya sipit gitu kan, nah saya ingin juga maco gitu kan. Nah, tapi semuanya balik lagi, itu semua saya letakkan di pikiran. Saya bayangkan suatu saat saya sabuk hitam dan kemudian saya dikalungi medali. Nah, alhamdulillah teori-teori itu akhirnya dapat dan kemudian tahun 98 semuanya jatuh. 98? Jatuh semua, hilang seluruhnya. Allah. 100% habis. Yang tadi saya kisah-kisahkan habis semuanya nih. Ya. Termasuk urat kaki kanan sebelah kanan saya hamstring saya putus. Karena karate itu Pak? Karate. Terus kemudian toko saya habis. Allah. Saya punya perusahaan asuransi sendiri juga habis. Allah. Saya dulu penjual celana jeans, 7 toko habis. Saya distributor Telkomsel dan juga saya penjual handphone yang terbesar di Provinsi Bali habis. Pokoknya semuanya habis. Boleh tahu nggak Pak, pada saat perasaan habis itu Pak, apa rasanya Pak? Karena banyak yang sekarang ngerasain begitu Pak. Bersyukurlah yang mengalami itu. Iya. Jadi yang mengalami habis hari ini, nah ini momentum terbaik ini. Allah. Ini Momentum nih teman-teman ya. itu. Momentum terbaik, Masya Allah. Sangat Kok baik. bisa Pak, momentum terbaik Pak? Karena pada saat itu kita mulai bisa merenungkan tentang 3 hal: siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Masya Allah, saatnya merenung. Merenung. Wah, itu ketika merenung itulah saya mencari untuk apa sih saya hidup gitu. Ya Rabb. Kalau saya sudah BMW terus untuk apa? Terus kemudian pengen Mercy, kalau sudah punya Mercy terus untuk apa? Iya. Kemudian punya istri cantik, kalau punya istri cantik terus gimana? Kemudian kalau sudah jadi orang kaya terus memangnya apa? Lalu setelah itu mati, terus apa hidup ini? Allah. Hidup ini apa sih? Tujuannya apa? Yang bikin bahagia apa? Katanya bahagia itu kalau jadi orang kaya. Kok saya nggak bahagia? Masya Allah. Bahagia itu kalau punya istri cantik, kok juga nggak bahagia? Bahagia itu kalau dikalungi medali juga kok nggak bahagia? Semua Bapak udah dapat itu ya? Semua dapat. Tapi bahagia malah nggak dapat ya? Keliling dunia juga dapat semuanya lah, dari semua benua. Kok nggak dapat juga? Apa gitu? Akhirnya memang yang semua saya cintai itu hilang di tahun 98. Ya Rabb, Masya Allah. Barulah di situ saya berdoa. Doa saya bukan supaya saya maju lagi, bisnis saya berkembang lagi, bukan. Nah, ini catat nih teman-teman, catat nih. Karena yang mau dibicarakan pasti penting banget ya. Tolong dicatat dan ditulis di komen gitu. Apa sih yang Bapak dapatkan? Silakan Pak. Engkau itu siapa? Kalau engkau tidak beritahu itu, aku gila. Allah. Jadi tahajud saya pertama. Tahajud pertama. Biasanya kan orang tahajud jadikan rizkinya berlimpah, umurnya panjang, enteng jodoh dan seterusnya. Saya bilang enggak. Saya ingin tahu engkau itu siapa. Engkau Siapa? Terus dan saya tidak mau berpura-pura. Allah. Jadi saya dulu jujur aja, saya sholat tapi pura-pura khusyuk. Tapi ditanya Allah itu siapa, yang penting sholat aja daripada masuk neraka gitu aja kan. Tapi kosong hati saya, ini saya dada saya kosong, pikiran saya kosong. Nah di situ saya mulai, saya bangun setiap malam jam 3 itu zikir dan menulis buku.
Itu dari hasil perenungan ya Pak ya? Nah, tulis gitu kan dari kertas bekas, kertas proposal asuransi yang saya sudah tutup itu, Tutup perusahaannya. di belakang kertas kosong. Kosong. Nah, itu Saya masih punya tuh Pak. Kop-kop surat yang nggak kepake. itu dia. Itu semua saya pakai. Iya. Saya tulis nggak sadar 5.000 halaman. Allah. Apa yang Bapak tulis Pak? 5.000 halaman tuh banyak sekali Pak. 5.000 halaman yang jilid pertama, jilid kedua 5.000 halaman lagi. Masya Allah. Tapi dicetak, di kertas, jadi buku ya cuma jadi 700 halaman karena buku lebih padat. Ya, yang saya cari itu saya mau mencoba mengkawinkan gitu. Jadi rupanya hanya sukses dan kaya aja nggak bahagia. Jadi orang terkenal nggak bahagia. Pakai kalung medali emas di kelas bebas kelas saya 70 kg juga nggak juga bahagia. Allah. Terus bahagia itu apa gitu kan? Nah disitulah saya mulai mencoba mengkawinkan dimensi yang terpisah. Tapi saya pikir lagi ada juga orang yang soleh bener ya, spiritual bener, tapi ekonominya nggak kuat. Iya betul Pak. Jago dia hanya minta sumbangan, bikin proposal, Iya. gitu kan. Tapi satu lagi kaya, tapi hatinya berantakan. Jadi ada kesenjangan ya Pak ya? Jauh ya? Kesenjangan. Kayak bandul kiri kanan Pak. Kemudian Bapak mau menemukan itu di Ke tengah. Maka disitulah, oh ini harus ada kombinasi mengawinkan dimensi duniawi dan ukhrawi bersamaan. Allah. Kemudian kecerdasan intelektual dan spiritual serta emosional harus bersamaan. Yang ketemunya ternyata di rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Subhanallah. Ya kan gini Pak, bagi orang tuh biasa Pak, udah belajar itu sejak SD. Iya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Cuma rukun ihsan aja yang nggak banyak dibahas kalau di SD. Tapi kenapa di hati Bapak rukun Islam dan iman tuh menjadi jawaban atas kebahagiaan Iya. yang dicari? Ya pertama saya punya guru namanya almarhum Pak Adnan. Pak Adnan. Dia Teman-teman, maaf Pak Ari, catat, perlu guru, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian itu jalannya panjang. Itu saya bahas dalam audio berjudul Leverage Rezeki. Jadi leverage, kalau kita mau cepat ya kita harus pakai leverage. Nah leveragingnya Bapak, salah satunya adalah Al Ustadz Adnan di Bali ya Pak ya, almarhum. Ketua MUI Bali. Ketua MUI Bali. Ketua MUI Bali. Iya. Nah apa yang Bapak rasakan pada saat ke guru Pak? Ya saya mendalami tentang bisnis, saya mendalami tentang manajemen, saya mendalami tentang leadership, dan kemudian saya dalami tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ternyata ketika itu dikombinasikan, kemudian urutannya saya pelajari, ternyata dia mampu mengkombinasikan 3 kekuatan yang selama ini terpisah, yaitu kekuatan fisik, emosional, dan spiritual. Artinya lahirlah 3 kecerdasan untuk memanage itu: kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Yang selama ini hanya intelektual saja, spiritualnya kosong. Gitu. Atau spiritual saja, intelektualnya ketinggalan. Mengawinkannya gimana gitu. Nah pengawinan itulah lahir buku ESQ. Subhanallah. Dan saya beruntung teman-teman, di saat saya minus 21 miliar, gedung ini ya dulu belum jadi Pak, baru jadi 6-7 lantai gitu Pak. 4 lantai. Oh 4 lantai dulu ya. Jadi saya nangis ya berhari-hari gitu, dan balik lagi. Makanya saya bersyukur sekali dengan fasilitas pendidikan yang Bapak sediakan buat saya, orang yang hina pada saat itu, minus 21 miliar, dikejar-kejar debt collector, kemudian digugat di pengadilan, dilaporkan polisi, tapi Bapak mencari kebahagiaan itu sampai 10.000 lembar halaman, sementara saya tinggal seperti disuapin Bapak Ibu ya, seperti disuapin tentang konsep SQ, IQ, EQ, dan SQ ini. Saya telan bulat-bulat Pak Ari. Masya Allah. Semuanya. Allah. Jadi awalnya itu ya Pak ya, pencarian konsep bahagia. Bahagia dan sukses. Iya, ya, alhamdulillah, bahagia dan sukses. Nah, karena jadi dulu- bukan cuma bahagia aja. Dulu saya sukses tapi tidak bahagia. Banyak juga bahagia tapi tidak sukses. Yang di sini banyak yang nggak sukses nggak bahagia Pak. Yang bahayanya sudah tidak sukses, tidak bahagia. Gitu. Nggak mau belajar lagi Pak. Ah. Nah, tapi sekarang beda. Yang di sini nih ya teman-teman kita udah berapa yang live sekarang ya? Subhanallah 2000 ya, 2100 biasa. Peserta kita ada 7000 tapi biasa naik turun antara 2000 2500 yang live. Tapi setelah ini pasti ditonton Pak ya, karena banyak yang nungguin edisi tayang ulangnya deh gitu kan, karena sinyalnya nggak mendukung. Nah jadi teman-teman
teman-teman semuanya, subhanallah, Bapak mencari konsep sukses, konsep bahagia, sampai kemudian akhirnya terjadilah ledakan 1% itu. 1% kristalisasi yang luar biasa, jiwanya kuat, sampai akhirnya ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada sebuah gedung yang sangat-sangat istimewa. Bagi saya setiap lewat sini Pak, saya zikir Pak, dan saya kirim Al-Fatihah buat Bapak. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Doain terus ya. Iya, Kalau misalnya yang lewat Menara Darul 5, tolong doain itu. Doain. Jadi jangan hanya lewat terus kemudian, wih bagus, jangan. Jadi setiap kali ketemu minimal sejelek-jeleknya baca tulisan di atasnya itu. Subhanallah. Ya, teman-teman tahu nggak gedungnya nih? Gedungnya nih tuh, ya ada di slide itu. Masya Allah tuh ada Allah di atasnya itu, Masya Allah ya. Subhanallah ya, luar biasa sekali gitu ya. Ya, nggak ada Pak gedung di dunia Pak yang kayak gini Pak. Saya udah ngelihat Burj Khalifa, udah ngelihat menara, ya maaf ya, kalau Ka'bahnya hati saya bergetar Pak, tapi gedung di depannya nggak bergetar saya Pak. Ya ini apa ya, subjektif ya Pak. Nah tapi Masya Allah Bapak berhasil ya membangun sebuah gedung, dan saya tahu ini nggak gampang teman-teman semua, nggak gampang bangun ini. Boleh nggak Pak sedikit banyak diceritakan nggak gampangnya Pak bangun menara dengan lafaz Allah di atasnya? Yang di atas itu masjid. Tadi saya sholat di situ Pak. Bukan penthouse. Ya. Kalau yang di Mekah itu di atasnya penthouse rumahnya apa raja. Terus yang di gedung-gedung lain yang tinggi itu penthouse rumahnya orang-orang yang sangat mampu. Kalau ini rumah Allah, yaitu masjid. Masya Allah, itu yang bikin bergetar ya. Masjid itu yang bikin bergetar karena masjid. Padahal kalau ini dijadikan penthouse 2 lantai, lumayan itu harganya. Mahal Pak. Si Matupang ini. Kalau 2 lantai lumayan itu. Oh, teman-teman lihat tuh ya, jalurnya padat sekali kayak gitu. Mungkin ada yang dari luar negeri, dari luar daerah, nggak tahu lokasi menara ISQ. Ini menaranya Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi ya memang kunci itu aja. Iya. Ya 99% itu Allah. Karena kan kalau secara logika, saya tidak punya tambang batu bara, saya tidak punya tambang emas, saya bukan kontraktor, modal saya cuma pulpen sama buku. Oh. Jadi kalau secara logika ya nggak mungkin. Sehingga banyak orang juga saat itu meninggalkan saya, nggak mungkin lah ini berhasil. Bapak pada saat itu ditinggalkan orang? Ya karena kalau dekat sama saya nanti takut. Investor Pak ada? Ya kalau saya datang saya akan minjem uang. Kalau saya datang saya minta uang, dan semuanya takut kan. Iya. Takut, tapi kalau saya minta uang di atas tulisan Allah nolaknya takut. Tapi kalau mau ngasih juga takut hilang juga duitnya gitu. Ya jadi ya saat itu saya berdua sama bapak saya aja. Ya bapak saya, ya sama Allah lah ya. Udah, sekarang setiap kali ketemu orang kamu doain aja. Allah. Dan selama 2 tahun saya ngedoain tukang bakso, saya mendoakan supir bis, saya mendoakan supir angkot, saya mendoakan pedagang di jalan, saya mendoakan kaki 5. Setiap hari 2 tahun saya ngedoain orang terus. Ngedoain orang juga? Setiap hari karena dalam perjalanan dari rumah menuju ke menara. Karena menara berhenti di lantai 4. Allah. Dan itu nggak mungkin naik ke atas saya kalau. Berapa tahun Pak itu berhentinya? 2 tahun. 2 tahun nggak apa bahasanya mangkrak gitu Pak ya? Mangkrak ya, tinggal jadi kuburan itu aja atasnya. Itu ada ketakutan nggak Pak? Ya yang ketakutan semua teman saya. Oh, Bapak nggak ada rasa takut tapi ada? Enggak. Allah. Enggak sama sekali nggak takut. Yang khawatir orang lain, yang takut orang lain. Mereka nanya terus, gimana nih? Gimana? Udah nggak gimana, udah nggak berani nanya lagi. Jadi bayangan pun meninggalkan saya gitu, takut. Ya Allah. Nah saat itu saya doakan terus. Satu saat di sebelah kanan ada gedung. Di dekat menara itu ada sebuah gedung yang nasibnya sama saya. Ya nggak selesai juga kelihatan, nggak bisa di depan ya Pak, di depan. Di sebelah. Ya kalau dari arah Depok itu ya, ke sini di sebelah kanan jalan. Sebelah kanan jalan. Okay. Yang sekarang itu warnanya kaca. Ya dulu itu gedungnya PAN dulu itu, kaca gitu. Tapi masih belum ada masih batu aja. Setiap hari saya doain gedung itu. Jadi nasibnya sama. Sama, tapi saya doain dia. Saya nggak tahu yang punya siapa, pemiliknya siapa, nggak tahu. Setiap hari saya doain gedung itu. Tiba-tiba ada 2 orang sedang beres-beres. Di lantai 2 ada 3. Besoknya lagi tambah lagi orang. Allah. Tambah lagi rame. Gedung itu selesai. Iya. Dengan kaca warna biru. Kemudian
saat yang bersamaan gedung saya juga selesai. Di saat yang bersamaan. Iya, gedung selesai, gedung selesai juga. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, kita pernah berada di sisi gelap kehidupan kita, ya. Mungkin bagi orang lain, bagi kitanya mungkin masih terang ya, seperti Pak Ari, alhamdulillah punya jiwa yang kuat gitu. Tapi ada orang-orang yang memang di dalam dirinya juga udah gelap, Pak. Takut banget gitu. Kemudian orang-orang di sekitarnya juga, ya dia gelap banget gitu. Tapi subhanallah, di saat itu ternyata ada secercah benih kebaikan yang disebar oleh Pak Ari. Kita akan ambil inspirasi ini, ambil dengan jiwa Anda, ya. Ternyata daripada merenungi ketidakberhasilan, lebih baik mendoakan keberhasilan orang lain. Subhanallah, ya. Kita mungkin nggak berhasil, kita mungkin belum jadi apa-apa, mungkin sekarang kita ya dihina orang, tapi ada satu yang kita masih miliki, yaitu doa kita kepada orang lain. Dan itu subhanallah, itu powernya kuat, Pak. Ya itu powernya. Subhanallah. Tuh teman-teman semuanya, saya bersyukurnya sama Bapak itu kalau berbicara itu udah nggak perlu teori, ya kuat nggak? Ya itu gitu. Nah ini masjid ya Pak ya? Ini masjid ya. Dan di masjid itu yang tulisan Allah itu dalamnya masjid itu. Masya Itu Allah. kalau mau ditanya buktinya ini. Jadi kita belajar teman-teman dari inspirasi menara ini, bahwa di balik gedung yang tinggi luar biasa itu ada hati yang kuat yang membangunnya. Nah yang saya tahu Bapak sekarang fokus untuk menyebarkan ilmu vaksin hati, Pak. Ya. Vaksin hati yang ya saya bisa sedikit banyak sok tahu nih, Pak. Baca pikiran Bapak ini untuk mengembalikan kejayaan sampai akhirnya terbentuk kekuatan besar itu ternyata dimulai dari hati. Betul nggak, Pak? Betul. Nah boleh sedikit Pak dijelaskan? Ya, ini sama saja seperti saya membangun Benar 165. Itu bagaimana supaya hati senantiasa positif terus, Allah. meskipun sedang nggak punya uang, meskipun sedang ditinggal teman, meskipun gedung terbengkalai. Ya, yang saya pelihara adalah hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa memberi, hati yang senantiasa berbagi. Itu saya pertahankan terus. Masya Allah. Itu saya pertahankan. Nah, sekarang di era seperti ini, dikasih ada yang ditinggal oleh keluarga, atau yang bisnisnya hilang, atau ditinggal oleh mantan, kemudian dipecat, kehilangan pekerjaan. Nah, itu semua cukup untuk membuat hati gelap gulita. Masya Allah. Nah, dalam keadaan seperti ini saya ingin mengajak mereka tetap hatinya terang benderang, hatinya bercahaya, dan dari situ saya percaya ide-ide itu akan lahir, terobosan-terobosan lahir, pertolongan lahir, magnet rezeki terbuka. Insya Allah. Sebenarnya magnet rezeki itu teman-teman semuanya nih bocoran-bocoran ya, ngambil dari semua inspirasinya dari Bapak. Saya bahasakan dengan bahasa berbeda karena dulu saya dreamnya Pak jadi trainer ISQ. Sekarang lebih hebat dari trainer ISQ. Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, vaksin hati programnya ada terus Pak ya. Ada. Kemudian teman-teman semuanya, Pak Ari punya visi terwujud, Kemudian awalnya ketika awal pertama punya visi ternyata ada yang nggak tepat. Yaitu ketika visinya bisnis gitu kan, kemudian bisnis jeansnya dan seterusnya, terus kemudian diperbaiki, ya manusia kan, diperbaiki, kemudian akhirnya jadi lagi. Nah sekarang ini Bapak punya satu visi, yaitu Indonesia Emas. Bukan cuma visi pribadi. Biasanya Pak, kalau saya ketemu sama orang-orang sukses tuh bicaranya pribadi Pak. Bicaranya gimana perusahaan saya bisa menjadi perusahaan number one in the world, ya. Gimana supaya anak keturunan saya bisa terus kenyang 7 turunan gitu ya. Tapi Bapak beda loh teman-teman semuanya ya. Gurunda kita Masya Allah Pak Ari Ginanjar punya visi Indonesia Emas. Boleh nggak Pak sedikit diceritakan tentang Indonesia Emas yang harusnya merasuk dalam jiwa saya? Dulu Pak saya nyanyi Pak Indonesia Emas itu, oh gitu di gedung training itu semangat sekali, dan itu masuk dalam jiwa saya, dan akhirnya ya jadi rezeki. Boleh nggak Pak diceritakan Indonesia Emas Pak? Jadi ketika buku itu sudah selesai dicetak, kemudian bentuknya masih dummy, saya bawa ke Raudhoh. Allah, gua keajaiban lah. Iya, di Raudhoh. Nah, di Raudhoh itu saya doa. Ya. Iya. Saya katakan, ya Allah, kalau bisa sementara ini janganlah perlihatkan Indonesia kepada Rasulullah. Masya Allah. Nanti beliau menangis. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Maka berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki Indonesia, dan kemudian perlihatkanlah bangsa ini, dan buatlah baginda tersenyum melihatnya. Masya Allah. Setelah itu selesai, buku saya launching, dan kemudian hingga hari ini tidak terasa sudah 20 tahun, dan hadiah itu namanya Indonesia Emas. Allah. Pitanya Menara 165. Pitanya benar satu. Pitanya sudah jadi, Indonesia Emasnya perlu waktu sampai 2045.
Subhanallah, 2045 ya Pak. 2045 insya Allah. Visi Indonesia Emas 2045. 2045. Saya percaya akan Ya. terjadi kebangkitan, kejayaan. Masya Allah. Dan tentu saja bukan hanya Indonesia tapi Malaysia juga. Saya boleh minta izin nggak Pak? Nusantara. Saya boleh minta izin nggak Pak? Boleh. Saya jadi bagiannya Pak. Oh iya, sekarang sudah jadi bagian. Makanya hari ini kan kita di Menara 75. Ya, oh iya Masya Allah. Kan ini acara ini dibuat Benar-benar, saat ini di Menara 75. Makanya Allah. ya ini milik kita bersama. Tulis teman-teman semuanya, tulis di komen sekarang. Semuanya harus nulis ya, nggak boleh nggak ada yang nulis, harus nulis ya. Saya siap menjadi bagian dari Indonesia Emas. Tulis ya. Saya siap menjadi bagian dari Indonesia Emas ya. Ayo saya tunggu ya. Saya siap menjadi bagian dari Indonesia Emas. Subhanallah, saya mengambil bagian. Pokoknya saya harus menjadi Indonesia Emas. Tapi gini Pak, saya kemarin tuh ngisi-ngisi di Malaysia. Kemudian ada beberapa yang juga datang ke Malaysia. Mereka tuh protes Pak. Pak Nas, kenapa ngomongnya Indonesia gitu? Ya, lah terus kita kan orang Malaysia gitu kan. Ini juga banyak Pak yang ikut orang Malaysia Pak. Terus akhirnya saya tanya sama mereka. Lah terus apa yang tuan-tuan nak? Apa kita ganti nih Indonesia, kita ganti apa nih? Kemudian diganti Nusantara. Iya, jadi oh ya bagi kami Nusantara juga Indonesia dan bagi mereka juga masuk bagian ya Pak. Nah karena itu saya pakai dua bahasa. Ketika di Malaysia saya sampaikan ini Nusantara Emas. Dan itu sama visinya. Di Indonesia kadang saya bilang Indonesia Emas, Nusantara Emas sama, hanya cakupannya lebih luas. Jadi Indonesia dan Malaysia tidak perlu bersaing. Indonesia Malaysia sama-sama menghadapi dunia. Allah. Itu pesannya almarhum Pak Adnan, guru kita. Boleh nggak Pak dikasih sedikit aja karakteristik Indonesia Emas itu seperti apa Pak? Yang pertama itu ada 3 tahapan, yaitu seperti halnya Rasulullah membangun kan pertama ada di Gua Hiro dulu, kemudian Mekah, kemudian Madinah. Nah, Hiro itu adalah ketika manusia tahu siapa dirinya, di mana dirinya, mau kemana dirinya sebagai seorang hamba. Di Mekah dibangun komitmen tidak menjadikan ego pribadi yang utama, tapi menjadikan Allah di atas segala. Allah. Yang ketiga baru membangun ekonomi di tahun 2030 sampai 2045. Nah itu pada saat itu per kapita Indonesia sudah masuk 5 besar dunia secara ekonomi. Ya. Dan tentu karakternya 7 budi utama. Allah, 7 budi utama ya, 7 ya. Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Nah 7 itu menjadi kebiasaan. Seperti orang Jepang itu yang namanya jujur, ya itu kebiasaan sudah. Nah Indonesia juga atau katakanlah Nusantara ya sama-sama memegang nilai itu. Sekarang kan orang masih belum menjadikan jujur yang kayaknya nomor 1 itu Pak, itu fondasi dasar sekali. Itu dulu beres, yang lain gampang Pak kayaknya Pak. Karena itu kita latihlah mereka dengan ESQ sampai masuk ke dalam hati supaya jujur di atas segala-galanya. Iya, subhanallah ya. Nah, teman-teman semuanya ya, udah terlalu banyak loh konsep-konsep yang ada di ESQ ini. Kalau kita nggak ambil serap ilmunya itu rasanya kok ya kayak kita nggak bersyukur gitu loh Pak. Kalau saya sih ketemu manusia-manusia super gitu ya, yang Allah titip di muka bumi ini, rasa saya tuh kayak nggak bersyukur kalau saya nggak serap itu. Sedikit cerita ya Pak, itu yang part yang paling sedih Pak. Kenapa itu? Mau dengar saya juga. Itu saya ditelepon sama istri saya Pak. Itu kan, Abi jangan pulang, gitu ya. Istri saya lagi hamil tua Pak. Lagi hamil tua gitu kan, istri saya bilang, Abi jangan pulang gitu kan. Ini debt collector pada datang banyak, gitu kan. Biarin aku yang hadapi. Masya Allah gitu, lagi hamil tua, dan saya tahu betul istri saya tuh lagi hamil tua gitu kan, dan dia yang hadapi itu Pak. Dan saya cuma nginep di masjid Pak gitu kan, di teras masjid gitu kan, saya gitu ya Allah betapa hinanya saya gitu kan, apa istri saya aja saya nggak bisa bantu dalam kondisi ketika beliau lagi hamil tua gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat saya akhirnya mencari teman-teman, mencari ilmu yang bisa mengangkat saya dari sumurnya Nabi Yusuf, dan ketemu ISQ pada saat itu. Masya Allah ya. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.